Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berkumpul lagi, berjumpa kembali di dalam Bible Study Online CK7. Pembahasan kita pada malam hari ini adalah di Ulangan 29. Sebelum kita mulai untuk membahas firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita. Kita berdoa, kita minta pengurapan Tuhan turun atas kita, sehingga kita dimampukan untuk mengerti dan bahkan melakukan setiap firman yang disampaikan pada hari ini. Mari kita sembah Dia. Korea wata shanda karawata sikika, Korea wata shikiko, Haleluya. Kiara la 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 wata shikika, Haleluya. Yesus, kami tinggikan Engkau. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah, segala hormat pujian bagimu, haleluya. Korea wata shanda karawata sikika, karya wata shanda karawata sikika, kiara la 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 wata sikika. Hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku
ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami pegang janji-Mu, janji-Mu, ya dalam miliknya Tuhan. Haleluya, betapa dalam kasih-Mu, betapa ajaib Engkau Tuhan. Syakana ya la 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 basha, Syria la 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 basha, ya la la basha, ya la basha, ya ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Kami terima kemenangan dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Iman kami sepakat menerima kemenangan demi kemenangan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk puji-pujian yang begitu indah Tuhan. Kami percaya gak cuman kemenangan Tuhan, tetapi kami akan melewati setiap musim dalam kehidupan kami dengan janji-Mu, dengan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah segala pujian, pengagungan boleh Engkau terima sebagai dupa yang harum yang bisa kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami minta Tuhan pengurapan-Mu turun atas kami semua Bapa. Kami minta jamahan dari Roh Kudus-Mu Tuhan, mampukan kami untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu yang terdapat di dalam Ulangan 29. Berbicaralah Tuhan, urapi setiap jemaat-Mu yang saat ini menyaksikan acara Bible Study online ini Tuhan. Dan urapi hamba yang dalam menyampaikan kebenaran-Mu, supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba dengan kata-kata yang sederhana, dengan bahasa yang mudah dimengerti, supaya kami semua mengerti dan juga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap belajar. Haleluya, amin. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, dan saya percaya kita semua diberkati melalui sharing firman Tuhan pada hari ini dan juga melalui puji-pujian yang barusan kita naikkan. Nah, kita akan membahas di dalam Ulangan 29 dan hari ini perikopnya sangat menarik, yaitu perjanjian dengan Allah yang diperbaharui. Saya akan bacakan beberapa ayat dan nanti kita akan bahas sama-sama, mengupas sama-sama apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi dalam firman Tuhan pada hari ini. Di ayat pertama dikatakan, inilah perkataan perjanjian yang diikat Musa dengan orang Israel di tanah Moab, sesuai dengan perintah Tuhan. Selain perjanjian yang telah diikatnya dengan mereka di Gunung Horeb, Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul. Lalu berkata kepada mereka, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir, di depan matamu terhadap Firaun, dan terhadap semua pegawainya, dan terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang telah dilihat oleh matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar itu. Tetapi sampai sekarang ini, Tuhan tidak memberi kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ketika kamu sudah sampai ke tempat ini, maka keluarlah Sihon, Raja Hesibon, dan Og orang Basan mendatangi kita untuk berperang. Dan kita memukul mereka kalah, merebut negeri mereka dan memberikannya kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye, yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Nah, dalam pasal ini khususnya di perikop yang pertama ini sangat menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ikatan perjanjian Allah dengan orang-orang Israel di Gunung Horeb tidak dibatalkan oleh Allah. Namun karena ketidakpercayaannya dan tidak ketaatan dari sebagian besar mereka, telah dibinasakan akhirnya di padang gurun selama 40 tahun. Karena apa? Karena hati mereka yang begitu keras. Karena mereka kedegilan hati mereka. Tetapi di dalam pasal ini Allah memperbaharui perjanjian itu dengan generasi yang baru. Generasi yang lahir di padang gurun.
Meski generasi baru ini belum mungkin melihat betapa mujizat-mujizat yang spektakuler, tanda-tanda yang ajaib yang Allah berikan kepada bangsa Israel yang pada awal atau generasi lama. Seperti laut Teberau terbelah menjadi dua, mana yang turun, tiang awan, tiang api dan sebagainya. Bukan berarti mujizat dan pemeliharaan Allah itu berakhir dalam kehidupan mereka. Musa mengatakan kepada mereka bahwa penyertaan Allah, mujizat Allah gak selalu harus yang spektakuler. Tetapi juga terdapat dalam hal-hal yang biasa, yang tidak luput, yang mungkin kita gak perhatiin, kita gak melihat. Begitu juga dalam kehidupan kita. Sesungguhnya dari hari ke hari atau setiap hari, kita mengalami mujizat Tuhan. Kita mengalami penyertaan Tuhan. Tapi kadangkala manusia itu hanya mau melihat sesuatu yang spektakuler yang terjadi. Sesuatu yang wow, yang besar terjadi. Sehingga kita melalaikan apa yang kecil, apa yang sehari-hari. Dan kita menganggap itu sudah seharusnya dan sepantasnya. Contoh apa yang menjadi mujizat atau penyertaan Tuhan terhadap bangsa Israel? Yang pertama adalah pakaian dan kasut mereka yang mereka pakai selama 40 tahun itu tidak menjadi rusak dan tidak menjadi lapuk. Itu sesuatu yang luar biasa, bukan? Dan kita tahu kondisi 40 tahun mereka berjalan di padang gurun dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Seharusnya pakaian dan kasut mereka, sepatu yang mereka pakai atau sandal yang mereka pakai, itu sudah seharusnya udah hancur, udah rusak. Tapi Tuhan menyertai bangsa Israel dan memberikan mujizat dalam hal-hal yang kecil. Dan yang kedua, mereka gak makan roti buatan manusia dan tidak minum anggur yang dihasilkan dari padang. Tapi mereka bisa mendapatkan mana, makanan yang turun langsung disediakan oleh Allah bagi bangsa Israel. Dan mereka dapat mengalahkan Raja Hesibon dan Basan, serta merebut wilayah mereka dan dibagikan kepada 2,5 suku Israel. Jadi jika itu bukan perbuatan Allah, mustahil bangsa Israel dapat melakukan hal itu. Untuk itu, Musa menasehati mereka untuk berlaku setia terhadap ikatan perjanjian dengan Tuhan agar masa depan mereka terjamin. Musa menyuruh seluruh Israel berdiri di hadapan Allah untuk mengadakan pembaharuan perjanjian. Perjanjian ini sifatnya mengikat, sebab Allah menjadi Allah Israel dan Israel akan selamanya menjadi umatnya. Di ayat 18 saya akan bacakan. Sebab itu janganlah di antaramu ada laki-laki atau perempuan, kaum keluarga atau suku yang hatinya pada hari ini berpaling meninggalkan Tuhan, Allah kita, untuk pergi berbakti kepada Allah bangsa-bangsa itu. Janganlah di antaramu ada akar yang menghasilkan racun atau ipuh. Untuk mencegah terulangnya sejarah pemberontakan kepada Allah, Musa selalu mengingatkan mereka akan dosa penyembahan berhala. Itu adalah dosa kekejian di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Dan jangan ada akar kepahitan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena ikatan ini tidak dapat dibatalkan, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh bangsa Israel yang baru. Yaitu Allah akan menghancurkan atau meremukkan atau melenyapkan mereka apabila mereka mengingkar janji mereka di hadapan Tuhan. Saya akan bacakan di ayat 19. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini, menyangka dirinya tetap diberkati, garis bawahi. Perkataan sumpah serapah ini tetapi menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat walaupun aku berlaku degil
Dan dengan demikian dilenyapkan baik tanah yang kegenangannya maupun yang kekeringan. Maka Tuhan tidak akan mau mengampuni orang itu. Tetapi murka dan cemburu Tuhan akan menyala atasnya. Pada waktu itu, segenap sumpah serapah yang tertulis dalam kitab ini akan menghinggapi dia. Dan Tuhan akan menghapuskan namanya dari kolong langit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah main-main sama Tuhan ya. Jangan pernah berpaling dari perkenanannya, dari perlindungannya, dari kasih setianya. Mungkin kita berpikir, oh kita pasti akan selamat. Belum tentu. Karena pada saat kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, pada saat kita taat dan setia melakukan segenap apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, maka kita akan diberkati. Tetapi jika hati kita degil, hati kita menyimpang, ada kepahitan, ada ipuh, akar kepahitan dan ipuh katanya, maka perkenanan Tuhan itu gak turun lagi atas kita. Bahkan Tuhan akan menghapuskan nama kita dari kolong langit. Dia Tuhan yang adil dan yang berkuasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di ayat 19, Musa mau mengingatkan kembali kepada bangsa Israel yang baru. Dan juga mengingatkan kita sekarang. Jangan anggap remeh kasih karunia dan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kutukan dan murka Allah atas mereka akan membuat bangsa-bangsa lain mencibir kedegilan hati bangsa Israel. Sebab itu penting untuk umat Israel, untuk bangsa Israel tetap setia kepada Allah. Begitu juga dengan kita. Apakah kita tetap setia kepada Allah kita? Apakah karena kita hanyut dalam berkat-berkat jasmani dan kenyamanan hidup sehingga kita nggak setia lagi sama Tuhan? Atau mungkin karena masalah-masalah yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita nggak setia lagi sama Tuhan. Pertanyaannya, kita ini ada yang di mana? Apakah kita bangsa Israel yang lama atau bangsa Israel yang baru? Tuhan gak pernah melenyapkan ikatan perjanjian dengan kita. Tetapi pilihannya ada di tangan kita. Jangan meremehkan anugerah yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Dengan cara tetap hidup di dalam dosa. Kalau Tuhan mengingatkan kita melalui Ulangan 29 ini, ataupun ada mungkin kedegilan hati atau dosa-dosa yang belum kita bereskan, pada hari ini, pada malam hari ini, mari, ini adalah waktu kita bersama-sama untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, minta ampun kepada Tuhan, dan jangan mengulangi perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sederhana, yang mengingatkan kepada kami semua bahwa Engkau telah mengikatkan perjanjian-Mu dan tidak akan membatalkan perjanjian-Mu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bangsa Israel. Akan tetapi Tuhan, Engkau juga meminta kepada kami untuk berlaku setia, untuk tetap bersandar penuh kepada Engkau, tetap taat akan firman-Mu, dan tidak berpaling daripada Engkau. Bapa, kalau malam hari ini Roh Kudus mengingatkan kepada kami apa hal-hal yang gak berkenan di hadapan-Mu, pada malam hari ini Tuhan kami minta ampun. Kami minta ampun dari setiap kesalahan kami, baik yang kami lakukan secara sengaja maupun kami gak sengaja Tuhan. Kami mau Tuhan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kuduskan dan sucikan hati kami. Kuduskan dan sucikan setiap perbuatan kami maupun pikiran kami Tuhan. Ampuni Bapa, ampuni. Dan kami janji Tuhan, kami mau menjadi manusia-manusia yang baru. Kami mau hidup Tuhan mencari perkenanan-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan kami percaya pada saat kami hidup berkenan kepada-Mu,
maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau akan memulihkan keadaan kami, dan bahkan Engkau akan memberkati kami. Kau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, yang pada malam hari ini boleh mengikuti Bible Study online ini. Dimanapun kami berada Tuhan, jamahan Roh Kudus-Mu beserta melingkupi setiap Bapak Ibu, setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus berbicara, tanpa dibatasi oleh ruangan dan waktu. Setiap saat Roh Kudus-Mu bekerja dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu, materaikan Bapa dengan darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.